secara ekonomi, ya hitungan-hitungan ekonomi tidak masuk, tidak visible secara bisnis. Jadi kan bisnis itu yang kecil-kecil ada kalau kita belajar manajemen atau di ekonomi itu namanya studi kelayakan bisnis, studi kelayakan bisnis SKB atau studi kelayakan feasibility studies ya. Yes. Tapi ini selalu diajarkan di dalam fakultas ekonomi. Jadi sebelum proyek itu ada planningnya, ada research, ada riset marketing, riset ini segala macam. Jadi artinya Cak Aung pengen bilang bahwa Prabowo akan membiarkan Cina mengambil bus itu. Ya kalau Prabowo tidak melakukan tindakan-tindakan seperti pembersihan, sejak awal bagaimana sebenarnya kontraknya ini? Kan harus kontrak itu kan harus detail bacanya. Iya. Apakah Prabowo berani? Ya harus berani dong. Dia bukan berani, apakah dia mau bukan berani. Dan saya kira Prabowo mau dan berani. Asalkan dia mendapatkan support yang baik dari kalangan intelektual, rakyat, DPR, kelompok-kelompok kritis ya, kalau agamawan. Karena ini bukan kepentingan Prabowo atau kepentingan Luhut. Berarti Prabowo ini kepentingan untuk kepentingan bangsa. Berani dia, aku lihat berani. Enggak malu dia berarti ya? Enggak malu. Kalau menurut saya malu dia. Malu kenapa? Siapa yang malu? Ya Prabowo, kalau Cina mengambil alih. Oh iya harus malu dong, harus malu dong. Masa Cina bisa mengobok-obok Indonesia? Lah iya kan, katanya macan Asia. Lah kita tunggulah dia kan. Betul-betul macan Asia atau apa, iya kan? Itu yang perlu diperhatikan oleh saudara Prabowo ini kan. Jadi sebagai presiden dia punya kesempatan besar untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini agar dia dikenang sebagai the father of Indonesia modern. Ya dia mau sekelas Deng Xiaoping ya atau tidak gitu kan? Dia mau sekelas Mahatma Gandhi atau tidak gitu kan? Jadi Mahatma Gandhi itu menjadi the fathers of India meskipun dia tidak pernah menjadi presiden karena pikiran-pikiran yang kuat. Deng Xiaoping itu tokoh bapak modern China. Nah sekarang Prabowo itu harus keluar dong sebagai bapak modern Indonesia gitu loh. Walaupun jadi dia membangun kerangka landas. Walaupun dia dipermalukan Cina kan gitu. Wah harus tidak dipermalukan. Tunjukkan bahwa dia itu macan Asia dan dia punya potensi. Kemarin itu Prabowo berani mengatakan ceramah di. Enggak caranya PBB. Gitu caranya gimana? Gampang sekali. Gampang. Enggak kalau nanti saya kasih coretan-coretan ini, yang ini kerjaan ini kerjaan. Selesai itu bos. Kalau proyek yang diambil alih oleh Cina, berarti kan Prabowo malu dong sebagai presiden. Iya harus malu karena itu harus diaudit itu bos. Iya. Oke, sebelum sampai pada audit ya, menurut Bang Dosi Prabowo itu tidak akan menyerahkan. Tidak akan. Pasti Prabowo menjaga muka lah. Oke. Tidak akan apa? Kalau faktanya misalnya ternyata di take over PT KAI kan PT KAI juga kan yang menjadi penanggung ya. PT KAI lama-lama berkurang untuk keuntungannya hanya untuk membayar dan itu berlangsung terus-menerus gitu. Itu akan merugikan banyak ini. Lalu apa solusi yang bisa ditawarkan Prabowo untuk nyicil itu? Ya itu tadi solusi paling gampang itu APBN. Emang kalau Prabowo bilang ke Purbaya bayar APBN ngomong apa? Selesai urusan. Nggak bisa begitu. Purbaya bayar itu selesai urusan. Nah, itu namanya. Iya, tapi seraya demikian, maka dia audit. Luhut, terlepas itu audit, ini kan solusinya nih gimana nih utang nih? Ya udah APBN. Purbaya menolak, Hambalang bilang iya. Begini, ya tidak harus melukai APBN. APBN kita sudah defisit neraca berjalan bertahun-tahun. Iya. Di tangan si cewek cantik itu urusan yang lain. Iya karena itu maka kalau menurut saya langkah Purbaya itu benar. Jadi tidak mengganggu APBN. Jangan bayar APBN dong. Dia kemarin skema bisnisnya adalah business to business. Ngapain APBN dilibatkan? Itu kan urusan korporasi to korporasi. Ya kalau itu logikanya ngapain Prabowo ikut-ikutan kalau bisnis to bisnis? Iya, tetapi sebagai public sector ya itu kereta api kan public sector gitu kan. Iya. Kepentingan publik dia sebagai presiden juga harus ikut campur dong untuk menata itu. Biarpun B2B ya tetap aja presiden harus turun. Kan? Iya. Jadi menurut Bang Dosi solusinya adalah memang harus APBN. Ya yang paling gampang itu. Yang paling gampang. Karena di luar itu nggak mungkin bisa mencicil gitu. Iya. Sementara Cina masuk ke Indonesia untuk mengakuisisi dan mengelola utang-utang itu juga nggak mungkin kan? Iya, kan tadinya kan 50 tahun. Ya. Akhirnya Cina nego lagi menjadi 80 tahun. Ya.
total utang kita 116 triliun kan gitu. Nah itu per tahun kalau nggak salah KAI kemarin bayar hampir 2 triliun ya. Iya 3,4 triliun apa gitu per tahun. Utang yang harus dibayar ke sana ke Cina. Iya. Itu ngapain bikin proyek rugi? Itu kan nggak make sense. Iya. Itu maksudnya untuk keluar dari masalah hari ini ya. Ya APBN yang paling gampang. Bagaimana Cak? Sebelum dulu kereta itu diresmikan dan dibangun, ketika muncul wacana, meskipun itu juga idenya pada zaman SBY, sebenarnya penolakannya kan besar sekali ya. Besar, sejak awal besar karena itu SBY menunda itu. SBY kan pintar, jadi dia menunda itu, lalu kemudian ketika kekuasaan di take over oleh Jokowi, oh ini duit juga ini loh Cina ini kan, duit ini ya kan, nah, maka kemudian itu dikerjakan. Padahal risetnya itu riset Cina Pak. Dan ada pengamat yang bilang waktu itu karena saya seorang jurnalis mencatat bahwa harga per kilometer, per kilometer itu berada di atas harga rata-rata. Terlalu mahal ya. Terlalu mahal, karena itu harus audit. Jadi Pak JK kalau nggak keliru pernah juga menyampaikan hal itu terlalu mahal. Karena pada saat yang sama Iran juga membangun kereta cepat dari Teheran ke Isfahan kalau nggak keliru, dan harganya lebih murah. Artinya di sini ada abuse of power, ada corruption di situ. Audit. Kalau seandainya audit dilakukan, kemudian ada tersangka, ada orang yang bertanggung jawab, menyelesaikan masalah nggak menurut Bang Dosi? Enggak lah. Kenapa nggak mencari masalah? Ya kan utang harus tetap dibayar kan? Utang. Tetapi orang yang kemudian terlibat abuse of power harus proses hukum dong. Ini namanya negara law enforcement. Iya. Kalau ditanya menyelesaikan masalah kan enggak. Menyelesaikan. Enggak lah. Nanti kan bisa orang terlibat yang irasional mendapatkan uang. Misalnya Jokowi dapat uang banyak dari walaupun misalnya dihukum nih. Take over dong. Tapi kan utang itu harus tetap dibayar. Soal bayar. Tapi kan bisa dinegosiasi ulang. Dinegosiasi. Haircut bisa jadi. Jadi supaya jelas ini siapa, ulah siapa begitu ya. Iya, artinya ada dua persoalan ya. Iya. Satu, kalau memang mau renegosiasi dengan China, ya serahkan, karena leading sektornya kan kereta api, PT KAI. Mereka yang belum jawab. Silakan Pak Prabowo memerintahkan dirut kereta api untuk menegosiasi ulang dengan Cina, dengan perusahaan Cina itu. Kan itu business to business. Tapi karena itu menyangkut sektor publik, maka perintah Prabowo harus jalan. Bang Dosi. Audit. Ya, Bang Dosi. Sejauh mana Prabowo mampu bertahan untuk tegak berdiri supaya Cina tidak masuk ke dalam pemerintah Indonesia ya, untuk mengatur keuangan itu supaya bisa terbayar utangnya. Karena di negara-negara lain ketika sebuah negara tidak mampu membayar utang, akhirnya Cina masuk ke situ. Sejauh mana Cina tidak berhasil masuk dalam kasus kereta bus ini? Ya menurut saya sih bagi Cina ini persoalan kecil ya. Persoalan kecil. Jadi nggak mungkin sekelas Xi Jinping itu mempermalukan Prabowo. Gitu. Yang kemarin yang bayangin Prabowo bela-belain 8 jam aja ke Beijing gitu kan, untuk parade militer itu. Artinya Xi Jinping itu menganggap Prabowo itu teman. Masa hanya gara-gara 116 triliun harus mempermalukan Prabowo di dunia internasional? Itu saya setuju. Sebentar, apakah Xi Jinping sebaik itu? Iya, sebaik itu. Ya, jelas. Sebaik itu. Bagi pemimpin itu kan duit segitu